decision makingnya semua di Jakarta. Nah, harapannya ada di daerah adalah sebenarnya menyinggung dengan aturan cilaka yang akan datang ke depannya, Cipta Kerja. Jadi sebenarnya itu bro, jadi being alumni Jakarta itu nggak masalah gitu. Jadi tapi tadi dia bertanggung jawab untuk menciptakan tadi bahasanya ekosistem yang baik di daerahnya sehingga warga di daerahnya itu tidak malang buana lagi kemana-mana, tidak perlu kemana-mana. Ini udah gue provide semua di sini. Nah itu yang dibutuhkan di daerah-daerah gitu. Terserah, terlepas mereka mau bertarung kemudian di ranah pilpres atau apa itu terserah mereka ya. Cuman yang jelas itu sih poinnya sih. Tuh, coba Yoyo tuh alumni Jakarta. Itu gue alumni Jakarta nih, gue alumni Jakarta yang pulang kembali ke daerah. Enggak sih, tapi terlepas being in Jakarta atau coming back to mana aja lah daerahnya, itu tergantung sebenarnya yang dibilang sama Kang Abai sama dibilang sama Mas Dimas itu tuh menurut gue sama aja, tapi itu tergantung sama si orangnya lagi sih. Kembali ke orangnya lagi, dia punya inisiatif atau tidak mengembangkan daerahnya, atau cuma berinisiatif naik doang. Jadi mungkin ya dengan embel-embel putra daerah atau putri daerah dia pulang berharap menang tapi dia nggak berinisiatif untuk ngapa-ngapain gitu kan, itu tergantung orangnya ya. Terus yang kedua, pulang ke daerah pun lo tetap harus punya wewenang untuk bisa bikin impact yang gede. Gue kasih contoh nih di Medan. Medan itu infrastrukturnya sangat-sangat berkembang. Nggak cuma Medan doang, tapi daerah di luar Medan pun di Sumatera Utara itu sangat berkembang karena salah satu tokoh yang memusatkan perhatian ke Medan, Danau Toba, dan sekitarnya. Jadi yang tadinya gue nggak pernah ngerasain tol, yuk pasti semua orang tahu dia siapa. Luhut. Sebut nama itu. Woi, itu edit lu. Iya lo jangan. Cuman maksud gue itu salah satu keuntungan yang akhirnya gue nikmatin bersama dengan penduduk-penduduk yang lain. Kalau lu agak mengikuti perkembangan Sumatera Utara dan sekitarnya itu, kita bentar lagi udah punya Kuala Tanjung yang gue nggak tahu bakalan jadi atau enggak. Terus kita udah dalam beberapa tahun terakhir udah dibangun tol Trans Sumatera yang sampai bahkan ke Danau Toba. Kapan gue nggak pernah kepikiran tuh dari Medan atau dari Kuala Namu atau dari manapun bisa ada tol sampai ke Parapat atau ke Danau Toba. Well, dia punya self interest sendiri di situ, tapi ya impact-nya ada di kita. Jadi maksudnya semua orang di Sumatera Utara akhirnya menikmati impact dari keinginan dia itu atau wewenangnya dia itu. Nah kalau kayak gue nih, gue alumni Jakarta pulang ke Medan, gue cuma nambahin ini doang, nambahin belanja gue doang aja di Medan. Yang tadinya gue ngabisin duit di Jakarta, ya sekarang gue di Medan, tapi nggak ada impact khusus sebenarnya. Tapi ya orang-orang yang ada di posisi tinggi kayak gitu tuh, kayak yang baru dilantik kemarin nih, kalau dia cuma mau dilantik dan jadi kepala daerah doang, ya kalau nggak bikin apa-apa ya sama aja menurut gue, kayak cuma pride segitu doang, dia nggak akan berimpact apa-apa sih gitu. Ganas. Catat ya itu Rian ya, kita harus perhatikan ini pada saat kita maju di Sulsel nanti. Bener, itu diperhatiin dong. Gue diem-diem juga gue merhatiin loh. Tapi bentar. Rian dulu deh, dari Sulsel gimana? Menurut pandangan lo? Cuma aja lo, ketawa-ketawa aja lo. Oke, kalau dari gue sih menarik ya sebenarnya mengenai aktivitas industri ataupun aktivitas ekonomi between pusat dan daerah ataupun ya sebenarnya sih ini turunin dikit Lian, lu kayak kelihatan lah gitu kan ganteng. Sebenarnya masalahnya di sini sebenarnya adalah Jakarta versus everybody sih, karena ya mau nggak mau ya secara fun fact-nya adalah semua aktivitas ekonomi entah dari pengaturannya, entah dari pembuatannya ya semua perumusannya hingga negosiasinya ya kita nggak mau bilang walaupun bisnisnya di Papua, Freeport, walaupun bisnisnya di Vale, Inco di Sorowako, tapi semua penentuan decision makingnya semua di Jakarta. Nah harapannya ada di daerah adalah sebenarnya menyinggung dengan aturan UU Cilaka yang akan datang ke depannya, UU Cipta Kerja. Jadi sebenarnya
ini gimana caranya pemindahan decision making bisa ke depannya dari daerah, nggak perlu lagi dari pusat pemenangnya. Sebenarnya ini salah satu hal yang bisa di-boost ataupun yang bisa di-improve dari adanya UU Ciptaker yang yang sebenarnya sudah diberlakukan hingga saat ini. Sebenarnya seperti itu. Mudah-mudahan implementasinya bisa lebih baik, jadi sehingga nggak lagi terpusat semua apa-apa kebijakan ataupun keputusan ada di pusat di Jakarta. Nah, banyak hal sebenarnya yang untuk gimana caranya nge-boost ekonomi daerah yang semuanya selalu terpusat di Jakarta. Contoh kecilnya aja lah, semua pemerintah semua pemerintah daerah ketika mau adain benchmarking ataupun berkegiatan ya selalu harus ke pusat semua. Jadi ya padahal sebenarnya MICE exhibition, expo dan meeting ya MICE activity bisa di boosting ke daerah juga. Tapi ya lagi-lagi MICE-nya lebih banyak ke Jakarta juga ujung-ujungnya ya. Kenapa enggak MICE-nya betul-betul fokus di daerah seperti itu sih. Misalnya itu hal yang kecil. Karena kita ketahui pariwisata, SDA, sumber daya alam semua kan ada di daerah, nggak ada di Jakarta. Jakarta cuma pusat jasa aja, tapi penentu kebijakan ya mau nggak mau ada di Jakarta. Jadi mudah-mudahan ke depannya dengan adanya Ciptaker yang baru ini bisa nge-boost aktivitas industri bisa menggeliat di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua masalah saya juga masih saat ini sedang menempuh pendidikan di Jakarta ya. Kedepannya saya sama Bang Fadli, kalau Bang Fadli mau pulang sih, ya bakal balik sih. Pulang lah. Bentar. Ini kenapa lu berdua jadi kampanye di channel Kita jangan lupa pilih kami untuk Indonesia yang lebih maju. Ya secepatnya bakal balik. Dan gue planningnya soon enough lah gue balik jadi alumni Jakarta. Jadi benar tuh sebenarnya permasalahan di daerah sangat kompleks sehingga benar-benar selalu persepsi ataupun paradigma yang ada di daerah itu adalah ketika suatu keputusan itu nggak bisa dibuat di daerah, ya udahlah kita kembalikan ke Jakarta. Dan keputusan itu sangat benar-benar sangat kompleks banget karena between di daerahnya sendiri ada terjadi konflik ya internal lah, perebutan kekuasaan ataupun intrik-intrik kepala daerah dan terutama di Sulawesi ya. Itu politik itu sangat memegang penting entah dia mau pengusaha entah mau dia birokrasi ya tetap dipenuhi sangat intrik politik. Jadi saya rasa inilah yang perlu kita perlu didiskusikan bersama, perlu ditingkatkan bersama bahwa untuk menggeliatkan industri lokal intrik politik juga kalau bisa dikurangin sehingga benar-benar invisible hand di situ yang jalan seperti itu. Sementara invisible hand yang nyata di Indonesia itu masih di Jakarta aja, tapi kalau di daerah ya invisible hand-nya itu dari politik. Saya rasa seperti itu sih. Gue nggak tahu apa gue ngomongin. Intinya kurang lebih seperti itu. Next. Sebenarnya aku tertarik ngobrolin invisible hand sih, karena kita udah 2,5 jam ngobrol anjir. Dari plan 1 jam doang. Oke, jadi mungkin closing statement dulu aja ya. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari ladies first lah, dari Yohana. Dari diskusi kita ini tadi ngobrolin BBM soal kemacetan dan juga kita pemerataan di daerah dan tokoh-tokoh di daerah itu penting. Menurut lu gimana? Yuk, closing statement. Yang sesuai sama tema awal dulu aja lah, ya, PPNB 0%. Jadi ya apapun sebenarnya program yang diberikan sama pemerintah, as long as memang mendukung semua pihak, yang meskipun gue tahu tidak mungkin menguntungkan semua pihak, tapi ada baiknya ada regulasi-regulasi yang entah itu sudah ada atau belum ada, itu untuk diperketat lah gitu. Jadi nggak melebar. Jadi meskipun ada program baru ini tetap terkontrol juga gitu. Jadi jangan malah yang menikmati justru bukan kalangan yang disasar awalnya, tapi kalangan lain gitu. Nah kalau yang tokoh-tokoh daerah ya nggak masalah, silahkan pulang ke daerah masing-masing, tapi ingat jangan pulang cuman bawa beban gitu, tapi pulang bawa sesuatu lah yang berfaedah untuk membangun daerahnya. Dan pulang kayak Hatta tuh Mas Fadli, Rian juga tuh pulang, jangan lama-lama di Jakarta. Mungkin ini ikutin gua dong. Yang LPDP yang di luar negeri pulang ke Indonesia nggak?
Aduh, gue Melebar. Kewajiban moral itu. No comment. Konten kita sebelumnya. Gua goda lo aja. Oke. Siapa lagi nih? Nah, dari itu Mas Dimas deh. Closing statement. Oke. Closing statement ya. Kalau misalnya kita bicara dari awal terkait PPNBM, ini salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional ya. Program ini memang benar yang disampaikan Mbak Yohana bahwa tidak akan menguntungkan semua pihak, tidak akan semua pihak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh pemerintah, tapi kita perlu support bahwa program ini menjadi salah satu untuk melakukan pemulihan ekonomi itu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Abai juga, bahwa dengan ini harapannya, dengan adanya program PPNBM 0% ini atau ditanggung pemerintah, harapannya roda perekonomian di sektor industri otomotif itu bergerak kembali. Sehingga pekerja di sektor itu, yang memang merupakan industri, salah satu industri yang sifatnya padat karya, bisa mulai tumbuh lagi. Multiplier efeknya saya yakin juga akan makin besar. Dan mungkin ini bisa juga diimplementasikan pada industri-industri lain gitu. Kita belum tahu, kita harus melakukan kajian dulu industri-industri lain itu apa saja. Tapi menurut hemat saya perlu kita coba memberikan feeding kepada pemerintah pusat bahwa memang ada industri-industri lain yang sifatnya juga perlu dilakukan relaksasi seperti ini gitu. Terus terkait poin-poin lain saya no comment ya, terkait kepala daerah, terkait yang lain-lain itu mungkin bukan ranah saya karena saya bukan orang politik, tapi setidaknya benar yang disampaikan Mbak Yohana tadi, seorang tokoh masyarakat akan dicintai oleh masyarakatnya ketika dia bisa memberikan impact yang baik kepada masyarakatnya. Jadi tidak hanya sekedar nama saja yang dia bawa, tapi juga apa sih yang bisa diberikan kepada masyarakat. Karena seorang kepala daerah, seorang pegawai pemerintahan gitu ya, di daerah itu sebagai apa? Saya pernah baca itu babunya rakyat gitu ya, pembantunya rakyat. Jadi berikanlah yang terbaik gitu bagi rakyat. Terus dan terakhir pesan saya juga kepada teman-teman yang nonton channelnya Mas Hatta dan Melek APBN ini, ke depan kita makin perbanyak membaca literasi, makin memperluas pengetahuan, dan kalau bisa pertama membaca literasi, terus mencari pengetahuan minimal untuk kita sendiri. Tapi kalau bisa kita juga tularkan kepada teman-teman kita, paling nggak yang di sekitar kita gitu, narasi-narasi yang sifatnya atau tone-nya itu positif. Jangan negatif terus nih, karena media sosial kita sudah terlalu banyak hal-hal negatif gitu. Perlu kita support juga narasi-narasi positif agar kepercayaan publik makin meningkat, kepercayaan di bidang ekonomi makin baik. Jadi kita tidak hanya menyalahkan satu sisi saja misalnya, karena rata-rata narasi negatif itu lebih banyak menyalahkan pemerintah atau menyalahkan sektor A, sektor B gitu ya, atas suatu kebijakan atau ada dampak dari suatu keadaan gitu. Jadi perlu kita dimulai dari kita lah, anak-anak muda ini memberikan narasi-narasi positif kepada lingkungan sekitar. Sering tuh saya dapat WA yang kita juga nggak tahu dari mana gitu ya, grup WA dari broadcast yang nadanya juga agak kurang mendukung gitu program-program pemulihan ekonomi. Mungkin itu dari saya, Mas Hatta. Terima kasih sudah diundang loh di acara ini. Mas Dimas, aduh, kata Mas Fadli sama Mas Rian, the next menteri nih kayaknya. Amin ya Allah. Oke. Sebelum dari Mas Dimas, mungkin ke Mas Rian dulu deh. Oke. Terima kasih. Nah, kalau dari saya sih sebenarnya pertama masalah PPNBM ini, saya rasa pemerintah sebagai pembuat kebijakan pasti sudah sangat secara matang, udah dengan kajian-kajian ekonomi dan kajian udah diukur ataupun udah dipertimbangkan berbagai multiplier effect ataupun triple bottom line, sehingga dengan adanya kebijakan baru ini bisa memberikan dampak ekonomi yang baik
bagi masyarakat, baik sektor otomotif ataupun sektor ekonomi yang terkait dengan adanya kebijakan PPNBM. Dan saya rasa ini patut kita dukung dan benar-benar dimanfaatkan bagi orang-orang yang sektor bagi target kebijakan tersebut. Saya rasa benar-benar bagus banget dan perlu kita dukung. Itu yang pertama. Nah, yang untuk kedua mengenai poin-poin berbagai poin lain yang kita udah diskusikan dari awal terkait transportasi massal, terkait yang lain, saya rasa benar memang kita harus mempertimbangkan segala kebijakan yang baik untuk mendukung pemerintah terutama. Nah, untuk ketokohan sendiri, waduh ini masalah politik. Intinya sebenarnya ketika kita mau memboosting ataupun meningkatkan perekonomian di daerah sehingga bisa meningkat perekonomiannya, ya terutama peran tokoh daerah sangat penting. Saya rasa itu sudah hal yang pasti, entah dari gubernur ataupun sampai kepala daerah tingkat 2 merupakan penggerak ataupun ujung tombak dari aktivitas industri ataupun industri bisnis di daerah. Saya rasa dibantu dengan perangkatnya, dan kita, walaupun kita yang pemuda ataupun teman-teman yang bergerak di sektor non-birokrasi, bergerak di sektor akademik misalnya, di sektor swasta, kita perlu mendukung setiap kebijakan dan juga bisa sebagai monitoring untuk setiap kebijakan di daerah. Saya rasa ini perlu kita perhatikan bersama. Saya rasa kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman Melek APBN yang sudah menyaksikan diskusi pada hari ini. Lanjut Mas Atta. Thank you. Oke, dari Mas Fadli, gimana Mas? Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Jadi mungkin saya akan pakai 3 kata kunci ya. Yang pertama adalah COVID-19, yang kedua adalah kebijakan PPN 0%, dan yang ketiga implikasi ekonomi and how to execute gitu. Yang pertama COVID-19, ya sepakat dengan yang Mas Dimas sampaikan bahwa narasi positif tetap harus kita dorong ya. Namun ini saya agak perlu klarifikasi nih, karena tadi saya dibilang menyebarkan nada negatif. Wah, ini yang nonton satu Indonesia, wah bisa didemo saya. Jadi begini ya, satu hal yang perlu kita highlight bersama bahwa kita semua positif tentunya dengan kita semua memberikan apresiasi yang sangat positif, dan kita percaya bahwa dengan kebijakan vaksin yang dalam jangka waktu dekat ini terus terlaksana. Kemudian barusan juga sudah. Halo? Ya, putus tadi. Ayo lanjut. Oh, saya perlu diulang atau gimana? Enggak, barusan 30 detik ke belakang tadi, yang vaksin tadi. Detik ke belakang ya. Oke. Jadi dari sisi COVID itu ya, jadi yang pertama adalah kita yakin dengan adanya vaksinasi, kemudian juga berdasarkan Permenkes nomor 10 tahun 2021, vaksin mandiri sudah dibuka, itu kita yakin banget akan mempercepat proses pemulihan kesehatan masyarakat, kemudian ekonomi cepat pulih, dan seterusnya ya. Tadi itu kutipan-kutipan itu tidak bermaksud untuk memberikan tone negatif kepada masyarakat, bukan sama sekali, karena sumbernya itu juga semua sumber-sumbernya bisa diakses masyarakat. Artinya policy atau kebijakannya itu lebih antisipatif aja. Jangan sampai kita lebih cepat ternyata lebih lama, mending prediksi kita agak-agak lebih lama tapi kita bisa realisasikan lebih cepat. Saya rasa itu lebih wise ya. Jadi kita harapannya, saya positif dengan kebijakan vaksin, kita disiplin protokol kesehatan, vaksin juga kita berpartisipasi. Sebelum akhir tahun insya Allah kita sudah akan pulih kembali ya. Itu keyakinan kita bersama. Jadi jaga imun dan kita akan kembali sehat dan pulih kembali bersama. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi kebijakan PPN 0% ini, senada yang disampaikan Mas Rian, tentunya kebijakannya sudah cukup komprehensif ya mengenai dampak positif maupun ya tidak semua bisa disenangkan dari kebijakan ini. Cuman kebijakan itu, implikasi dari kebijakan memang kita melihat dari jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan kebutuhan untuk jangka pendek ini adalah bagaimana meningkatkan daya beli, bagaimana menopang konsumsi, bagaimana menopang produktivitas sektor-sektor strategis, dan kebijakan PPN 0% ini merupakan salah satu upaya yang harapannya bisa optimal dan dampaknya bisa kita rasakan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Bahwa kebijakan ada pro kontra, saya rasa semenjak Republik ini mendengar kata Nusantara juga semua kebijakan sudah pro kontra. Artinya it's another thing. Tinggal bagaimana kita bisa berpartisipasi untuk mengoptimalkan dampak positif dari kebijakan ini, berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat agar menciptakan suasana dan
lingkungan yang lebih kondusif untuk percepatan pemulihan kita baik secara kesehatan maupun secara ekonomi. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kontribusi kita. Yang jelas bahwa saya dan Rian akan pulang ke daerah. Siap. Konkret ya. Konkret. Tolong diedit. Dilarang kampanye di Melek APBN. Saya dan Rian akan pulang ke daerah untuk memberikan edukasi. Ya. Edukasi Melek APBN. Edukasi Melek APBN karena saya, Mas Rian, dan semuanya hadir di sini adalah duta Melek APBN. Siap. Sehingga kita bisa mengencourage masyarakat karena ada tren baru sekarang di mana pride dari anak-anak daerah khususnya terhadap daerah itu sudah mulai meningkat. Yang mereka butuhkan adalah figur ya untuk membantu mengedukasi masyarakat, membantu edukasi anak muda bahwa mereka harus bangga dengan daerahnya, mereka harus membangun daerahnya, sehingga itu secara tidak langsung menjadi kontribusi nyata bagi kita untuk mengurangi dampak-dampak dari misalnya kemacetan, kemudian ekonomi yang terkonsentrasi dan segala macam. Agar apa? Kesejahteraan lebih merata dan Indonesia akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Abai nih, Mas Abai. Gimana Mas Abai? Ya, ini gue mungkin ya. Kenapa? Nggak boleh kampanye ya? Nggak boleh dong. Kalau maju Bekasi itu. Gini. Kalau kayaknya alurnya menarik sih, ngikutin alurnya Fadli ya. Gua coba satu-satu itu tadi dibahas. Cuman point of view-nya mungkin agak sedikit berbeda. Pertama terkait membicarakan mengenai COVID. Kalau misalnya tadi ada pembenaran dari Fadli gitu bahwa tidak bermaksud untuk membangun tone negatif. Kalau menurut gua justru yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah yang dibangun itu image kejujuran apa adanya yang terjadi saat ini gitu. Karena memang ini plus minus ya. Jadi ada kekhawatiran ketika misalnya kita memberikan optimisme yang begitu besar, yang padahal itu semu itu menjadi bumerang tersendiri gitu ya. Contoh misalnya ketika kita menggembor-gemborkan kalian akan aman-aman aja kok gitu dengan COVID ini gitu. Karena kita pasti akan bisa keluar dari masalah COVID ini. Akhirnya orang-orang pada keluar karena membangun rasa optimisme tadi itu kayak gitu. Jadi intinya sebetulnya menurut gue sih yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat itu adalah setuju banget tadi yang dibilang sama Mas Dimas mengenai literasi gitu. Jadi perbanyak baca, tangkal hoax bareng. Itu penting banget kayak gitu. Terutama terkait dengan COVID ini gitu. Terutama juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan sampai kita langsung menelan mentah-mentah, langsung against to, dan sebaliknya juga jangan juga menelan mentah-mentah langsung bilang setuju gitu. Jadi perbanyak literasi untuk menangkal hal itu. Terus yang kedua mengenai PPNBM. Nah ini agak sedikit nyambung juga. Ini cukup panjang tadi pembahasannya, pro cons memang kayak gitu, terutama ketika memperhatikan aspek lingkungan gitu kan, karena banyak juga yang menganggap bahwa PPNBM ini tidak memperhatikan eksternalitas negatif dari produksi atau konsumsi berlebihnya masyarakat terhadap mobil ini kayak gitu. Tapi di satu sisi kesulitan juga nih buat pemerintah bagaimana caranya supaya industri otomotif ini tetap menggiurkan gitu atau tetap hidup gitu, karena ada tadi bahasanya Mas Dimas padat karya, banyak juga orang-orang yang bekerja di sektor otomotif. Bagaimana nasibnya kalau misalnya ini mati gitu. Nah tadi ini nggak ada kesimpulan sih sebetulnya. Mau gimana pun juga ini sektor otomotif ini pasti akan 0%, PPNBM-nya itu pasti 0%. Tinggal kita melihat nanti ke depannya bagaimana supaya satu eksternalitas negatif tadi itu masih bisa di-manage. Kedua, kampanye pemerintah atau concern pemerintah yang katanya mau juga menghidupkan public transport gitu ya, atau mass transportation itu juga tetap bisa fokus ke sana pemerintah juga gitu. Terus dan poin-poin lainnya tadi yang dibahas gitu ya, saya juga lupa. Nah terus yang terakhir yang ketiga apa sih tadi Fadli itu terkait dengan daerah ya, membangun ini karena ini nyambung juga sih, membangun pride anak-anak daerah itu, anak-anak yang tinggal di daerah, mohon maaf gitu ya, karena Jakarta juga kan anak daerah juga, daerah khusus ibu kota gitu, jadi semua dari kita ini adalah anak daerah. Nah
apa namanya tadi, pride yang dibangun masyarakat yang ada di daerah itu juga itu sangat penting. Ini kan nyambung juga nih mengenai traffic yang tadi kita bahas gitu ya. Bagaimana melerai traffic itu diantaranya ya jangan segala sesuatunya itu pusat aktivitas ekonomi itu terpusat di Jakarta, tapi juga disebar ke daerah-daerah gitu. Dan tadi salah satunya kan yang kita bahas juga adalah bagaimana kepala daerah itu bisa harusnya diupayakan supaya bisa mengattract orang-orang itu supaya tidak ke apa namanya ke Jakarta semua lah gitu ya, ke urbanisasi semua seperti itu. Gitu sih Fadli. Kok Fadli? Hatta ini gue baca message-nya Fadli di Thank you. Thank you banget buat semuanya. Diskusinya menarik banget dari yang awalnya kita ada 4 topik ya. 4 topik seharusnya 1 jaman. Jadi 1 topik melebar kemana-mana sih. Tapi ya menarik. Menurut gue ya emang kita bisa simpulkan 1 decision itu ya bakalan mengakar kemana-mana dan solusinya juga nggak ada silver bullet lah di situ. Jadi ya emang semua aspek itu memang harus kita pertimbangkan. Gitu sih. Closing statement gue nggak ada karena semuanya udah padat dan padat merayap. Dari gue sih thank you semuanya buat yang udah nonton. Jika kalian suka sama channel YouTube Melek APBN ini, jangan lupa supportnya untuk apa? Like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar di bawah. Thank you for watching. Ciao. Thank you guys. Thank you Terima guys. kasih semuanya. Thank you. Stop record terus kita ngobrol dulu.